sekarang saya sudah berada di kawasan Pamulang Timur, tepatnya di Jalan Angsana. Saya akan bertemu dengan Bapak Fatullah untuk melihat dari dekat bagaimana cara bercocok tanam perkotaan ala Bapak Fatullah. Bagaimana liputannya? Mari ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Gatot. Apa kabar Pak Fatullah? Ya. Gimana? Nah, ini lagi sedang apa nih Pak Sudah Fatullah? mau ngasih makan ikan, Pak? Ngasih makan ikan? Ya. Ini ada ikannya benar Pak Fatullah? Ada, Pak. Ada. Ini ikan apa nih Pak Fatullah yang taruh sini? Ini ikan lele, Pak. Ikan lele ya? Ya, ikan lele. Apa nih Pak Fatullah? Saya lihat ada tanaman, ada ikan juga. Ini seperti apa nih? Apa hidroponik, aquaponik atau seperti apa nih Pak Fatullah? Ya. Tentu orang lain mengatakan ini aquaponik, Pak Gatot. Aquaponik ya? Aquaponik, ya. Kenapa? Karena dia adalah gabungan dari aquaculture dengan hidroponik. Hidroponik, ya. Jadi ini gabungan antara dua hal. Aquaculture berarti apa? Dunia kehidupan di dalam air, termasuk di dalamnya ada ikan. Iya. Nah, berarti ikan sama tanaman ini bagaimana digabungkan. Nah, istilah lain disebut bahwa itu adalah aquaponik. Sistem yang dijalankan Pak Fatullah ini sudah berapa lama nih Pak Fatullah? Oh ya, ini penelitian saya itu kira-kira tahun 2010. 2010 ya? Tahun 2000, kira-kira sudah 4-5 tahun ya. Nah, ini nanti sebenarnya ini kan kami menamakan ini kan ghost letong system, ya kan? Iya itu. Itu yang jadi menarik dan jadi perhatian buat saya itu. Letong system itu kalau di luar daerah itu, di daerah Jawa itu kan namanya seperti apa ya Pak? Kotoran ternak gitu ya Pak? Betul. Itu dinamakan jadi apa? Sistem gitu, letong sistem. Iya, tentu nanti akan kami jelaskan ya bahwa letong system ini sebenarnya adalah mimpinya adalah menanam sesuatu yang terintegrasi menjadi apa ya, menjadi satu kesatuan dan menjadi sistem gitu kan. Nah, mimpinya itu adalah bagaimana ikan, ya kan, nanti ada tanaman, nah nanti pada akhirnya ada ternak. Ternak apa yang cocok itu nanti kan kita gabungkan jadi satu. Nah, gitu dan intinya. Untuk sementara ini masih bertahan di ikan sama tanaman saja ya. Betul. Ya kalau dari pola-polanya sih seperti aquaponik ya Pak Betul, ya. betul. Nah, dari tanaman-tanaman yang bisa dikembangkan di sini, tanaman apa aja, seperti apa aja? Ya. Cuma kalau berbicara tanaman sebenarnya adalah ini kami punya satu misi bahwa sebenarnya dengan sistem yang simple ini, ya kan, unit yang kecil seperti ini, bagaimana ini kan bisa hadir di setiap rumah perkotaan di seluruh Indonesia, nah, itu kan. Nah, tentu bagaimana ini tanaman ini menjawab terhadap solusi dapur setiap rumah tangga. Gitu. Oh begitu Betul. awalnya Pak Betul, ya. ya. Jadi yang ditanam di sini yaitu untuk kebutuhan dapur rumah tangga. Betul, ya Pak? iya. Tentu kalau di dapur kan butuh sayuran, butuh ikan, gitu kan. Nah, sayuran juga bermacam-macam, bisa mulai kangkung, bisa mulai bayam, nih kan. Nanti bisa seledri, bisa selada, bisa tomat, bisa cabai, ya kan. Iya. Bisa juga terong. Nah, yang kira-kira memang dikonsumsi di dapur kita. Gitu. Nah, Pak Fatullah bisa lihat ikannya seperti apa nih, sudah Ya, kita kasih cukup makan besar aja Pak? dulu Pak ya. Ya. Coba ini. Kita lihat. Jadi habis kasih makan aja. Ini masih lapar lagi kan. Ini udah besar-besar. Ini persiapan. Kami juga mempersiapkan indukan ini Pak. Ini. Oh iya. Ya, jadi indukan saja sebenarnya juga bisa ditanam atau di tempat yang sempit seperti ini. Oh begitu. Karena nanti kita ini punya karya bagaimana petani kota nanti juga mampu membenihkan sendiri. Nah, sampai segitunya kan tempatnya kecil ini nanti juga bisa untuk indukan dan juga bisa untuk pedaging juga bisa. Gitu. Kalau dari sistem ini untuk ikannya bisa apa aja nih Pak Fatullah? Oh iya, ikan yang kita rekomendasikan itu ada 3 ya. Setelah beberapa ikan yang sudah kita coba tapi nggak kita rekomendasikan, yang kita rekomendasikan ada 3. Pertama ikan lele, yang kedua ikan patin, yang ketiga gurame. Alasannya kenapa tuh Pak? Alasan yang pertama adalah tentu ikan yang lain membutuhkan oksigen jauh lebih besar daripada 3 hal ini. Ya, kan gitu kan? Nah, tentu ikan inilah yang saya kira juga bisa kita andalkan untuk bahasa saya sih kita ajak bekerja untuk menghasilkan tanaman. Oh, nah, begitu. kita ajak bekerja itu 3 tanaman itu gitu.
Nah, ini sistemnya seperti apa nih Pak Fatullah? Ya, oke. Menurut relator sebenarnya ini apa namanya tidak dikategorikan sebagai sistemnya NFT itu ya. Jadi nutrien film teknik ya. Jadi air yang mengalir di dalam pipa ini, Pak. Iya. Ini kan debitnya agak tinggi ya. Tinggi ya. Agak tinggi. Nah, kalau NFT itu kan lebih tipis sih kan. Lebih tipis. Nah, ini kita ini mengandalkan tandon ya. Maka nanti pipa di sini kira-kira ada isinya ini separuh air ini kan. Oh, ini ada airnya nih Iya, Pak ya? jadi air ini mengalir dari di bawah kolam, dinaikkan ke atas, Naik ke atas. didistribusikan, ya kan, sehingga dia mutar gitu, dan akhirnya kembali ke apa namanya ke pipa yang lebih tingkat di Rendah. bawahnya lagi lebih rendah, lalu nanti berujung kepada ke kolam. Nah, sebelum melalui ke kolam, nah kami punya cara atau orang lain menyebutnya itu drip irrigation, jadi sistem tetes. Jadi ada dua. Jadi kalau bahasa kami adalah dalam agrobasatong sistem itu adalah ini ada internal sistem, ada eksternal sistem. Oh gitu. Jadi pemanfaatan air benar-benar diperhatikan sekali ya Pak ya? Betul, betul. Nggak terbuang percuma ya Pak Betul, ya? betul. Jadi air ikan inilah yang menjadi basis pupuk, ya, begitu. basis nutrisi. Nah, jadi seringkali orang ibu rumah tangga atau para pensiunan juga menanam itu memikirkan, Pak, pupuknya apa? Nah, gitu kan? Pak, bagaimana cara membuat pupuk dan segala macam. Nah, kami mengenalkan, sudah nggak usah banyak berpikir soal pupuk, pelihara saja ikan, ya kan? Kasih makan dengan baik, tentu nanti air ikannya hasil limbah dari sekresi dia nanti kita kita urai dengan probiotik jadi dengan tujuan bahwa nanti hasil penguraiannya diserap oleh tanah. Nah, saya pengen lihat juga tuh pengolahan limbah atau amoniak yang dihasilkan oleh ikan itu terus diberdayakan lagi menjadi pupuk. Betul. Itu di mana Pak? Bisa dikasih tahu tempatnya di mana? Sebenarnya itu teorinya bioteknologi sebenarnya. Bioteknologi. Iya, jadi bioteknologi artinya yang bekerja itu sebenarnya ada makhluk hidup yang yang sangat kecil ya. Dia disebut mikroba. Iya, bakteri ya, gitu kan? Iya. Iya, tentu tekniknya itu adalah kalau kami air kolam itu sebelum ditanamin, itu air kolam kita kasih probiotik dulu. Oh gitu. Ya. Terlebih dahulu kan. Nah, terus yang kedua, setelah kita juga mau ngasih pakan ikan, seperti pakan ikan yang kita Bapak lihat ini, ini sebelumnya pakan ikan ini kita udah campur dengan probiotik. Oh begitu. Dengan harapan bahwa probiotik tadi itu nanti mikroba tadi itu ya mampu meningkatkan terurai protein. sendiri ya. Membantu penguraian, betul. Iya. Jadi nanti proteinnya tinggi kan, naik gitu, sehingga nanti ketika dicerna oleh perutnya pencernanya ikan itu lebih mudah. Jadi tanpa menggunakan wadah tertentu untuk menampung dari sisa-sisa Tanpa, pakan. Ya. nggak usah. Kalau ini cukup kalau kita buat kolam, lebih baik memang dikasih filter saja di sana. Nanti hasil filter tandon nanti kita naikkan ke atas. Lebih efektif ya. Lebih Pak? efektif, Ya. lebih simpel. Memang ini kita ciptain teknologi yang memang mudah, sederhana, gampang ditiru, itu gampang diterapkan di rumah dan gampang juga Dilakukan ya. Dilakukan. Ya. Pak Fatullah, saya masih mau lihat-lihat tempat-tempat lainnya sana. Boleh Pak, ayo ya. Pak. Ayo, Pak. Sebelah sana ya Pak Fatullah. Oke, Ya. oke. Ya, gimana Pak Ya. sejarahnya? Jadi sejarahnya Bos Letong ini adalah diawali oleh panen ikan yang melimpah Pak. Jadi panen ikan yang melimpah ini di masyarakat itu ketika kami panen, masyarakat juga ikut panen. Nah ini merepotkan buat kita sebagai seorang peternak, ya kan? Karena apa? Kalau kita dagangnya itu adalah menunggu tengkulak datang. Nah kalau semuanya panen, tengkulaknya pada kerepotan. Akhirnya ikan itu kita bawa ke rumah, akhirnya kita tampung di gentong-gentong. Nah di gentong-gentong tadi inilah kemudian yang menjadi basis kami melakukan pola tanam, kan gitu kan? Nah menanam ikan di gentong. Sembari dulu dijual, ya kan, sambil menunggu habis ikan panen dari sawah itu kan, dari empang. Nah, akhirnya sembari habis, tapi yang sisa-sisa tadi itu kami kembangkan, kami
kembangkan di gentong, ya kan? Dan nanti di gentong itulah kami menemukan sebuah kendala. Disitulah kemudian kami cari sebuah solusinya dan akhirnya ketemu dan kami sebut dalam sejarah itu adalah BOS Letong System. BOS Letong itu artinya bekal orang sejahtera. BOS-nya itu bekal orang sejahtera. Oh, jadi letong itu bukan seperti yang saya bilang tadi di Bukan, depan ya. bukan. Jadi letong itu asal kata dari lele gentong. Gentong, Oh, betul. gitu ya. Jadi letong itu lele yang ditanam di dalam gentong. Di mana gentong adalah satu wadah wadah limbah industri yang bisa dimanfaatkan di sekitar rumah. Kan karena sempit kan, lahannya yang sempit tadi Iya. itu begitu. Jadi BOS itu adalah bekal orang sejahtera, sementara letong itu adalah lele gentong. Lele yang ditanam dalam gentong, cuman ini tersistem jadi satu, kan? Nah, tersatu dengan apa? Dengan tanaman akhirnya. Nah, sehingga kami menemukan sistem ini pada akhirnya kok mengurangi derajat kematian pada ikan, sehingga kami tertarik dengan teknik ini, kan gitu kan? Nah, jadi kalau di sawah atau di empang gitu Pak, itu seringkali kematian itu bisa 40, 50, 60%. Nah ini kami sudah menguji coba ternyata paling tinggi ya, kira-kira kalau 5% sudah paling top. Nah gitu kan, ini sudah mengurangi yang luar biasa gitu. Jadi pengembangan dari pelihara ikan tadi itu, jadi Betul. sekarang sudah dikembangkan menjadi industri tanaman ya Pak? Iya Ya? betul. Dan akhirnya berujung kepada bagaimana caranya menguntungkan tanaman ini kan dengan hasilnya. Ini saya lihat sini juga ada padi sini nih Pak. Betul Pak. Ini emang benar hidup gitu Pak? Betul, ini bisa dilihat ini kan. Ini hidup dan ini umurnya baru 1,5 bulan. Betul, saya berharap bagaimana ini teknik ini yang tidak diberikan diberi pupuk urea dan yang lain-lain kan, kecuali ikan, air ikan dengan treatment probiotik saja kan. Nah, saya berharap 3 bulan juga sudah panen. Nah, karena dahulu penelitian pertama itu kira-kira kalau padi itu 5,5 bulan itu baru panen. Nah, gitu Pak. Ini asli padi ya? Oh asli Pak, ini padi asli dari Indonesia. Bisa dilihat ya? Boleh dilihat Pak, coba cabut aja Pak. Nah, gitu Pak. Nah, ini padi yang memang baru umur 1,5 bulan, ya kan. Tentu harapan kita nanti juga 3 bulan sudah bisa dipanen, kan gitu. Artinya dengan sistem ini pertumbuhannya lebih cepat ya Pak Patulo ya? Ya, kalau dulu sebelum saya nemuin probiotik itu memang sedikit agak lambat, tapi dengan adanya probiotik kita masukkan, nah ternyata dia adalah rahasia dari tumbuhan itu dia. Oh begitu. Ya bioteknya itu ya mikroba tadi itu. Nah, tentu pertumbuhannya cepat itu kan. Nah, nanti saya berharap 3 bulan sudah panen ini. Gitu. Iya. Jadi masukkan. Nah, ini cara menanamnya ini juga cuman medianya langsung ditebarin benihnya saja, udah nggak usah pindah-pindah. Nggak ditandur lagi ya Pak? Nggak usah, langsung Pak. aja ya? Langsung Pak. Nah, ini juga tempatnya itu bertingkat-tingkat ya Pak ya? Betul. Nah, jadi untuk memungkinkan lahan yang sempit juga bisa ya Pak ya? Betul. Jadi ini adalah satu pemikiran bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit tetapi bermanfaat sebaik-baiknya kan gitu kan Pak ya. Nah, ini kan 1 kali 4 meter. Gimana caranya kalau saya pengen panen ikan 2 ya saya tingkatin 2. Cuman tanamannya saya taruh di atasnya kan begitu kan. Bisa juga yang tanamannya tingkat 2 atau kolamnya 2 nah, gitu. Terus juga di sini saya lihat ini bekas gelas air mineral atau seperti apa nih? Ya, ini tempat di bawah aja Pak. Nah, ya kan begini. Nah, ini gelas untuk air mineral, ya? air minum ya. Bisa bekas, bisa juga beli yang baru itu kan. Nah, ini kita manfaatkan. Nah, tapi nanti kita kasih beberapa lubang kan. Nah, supaya apa? Nutrisinya masuk kan. Nah, nanti dengan media tertentu, media yang khusus nanti kita kenalkan medianya. Nah, tentu nanti bisa menyerap dan akhirnya bisa berkembang. Langsung aja Pak, medianya ini apa ini Pak? Iya. Ngomong ingat Pak ya. Oh ingat ya. Tentu medianya ini adalah hasil perjalanan kita ya untuk mencari sebuah solusi kan. Nah, ini ada pasir merah namanya Pak ini Pak. Nah, ini pasir merah. Atau ada yang lebih banyaknya lagi Pak biar diunjukkan ada soalnya? Pak, ada Pak. Ada ya. Gitu. Pasir merah. Kita langsung ke tempatnya Boleh Pak, aja ya. boleh Pak, Ya. boleh Pak. Nah, ini Pak. Ya. Media pasir merahnya. Barangkali kan. Monggo dicicip. dilihat ini kan. Nah, jadi Ini apa ini Pak Fatulo? ini pasir merah Pak. Pasir merah ya? Nah, sebutannya pasir merah, ya kan? Yang mana targetnya atau tujuan dari media yang kita harapkan adalah yang mampu
menangkap air atau menyerap ya, jadi dengan absorpsinya dia, tetapi juga mampu melepaskan. Oh gitu, tidak Iya. menyimpan ya Pak ya? Iya, Iya. kalau maksudnya kalau menyimpan terlalu kan nanti Busuk medianya ya, Pak ya? menjadi padat dan akarnya menjadi masalah. Hmm. Ini adalah media yang kita uji coba dan ini lebih baik dari beberapa material yang Iya. sebelumnya kami udah coba. Saya juga pernah tahu tuh ada yang pakai batu-batu begitu ya Pak ya? Ya. Iya. Kalau susunan kita itu kan nanti ada batu zolit, ada iya. arang. Nah, terakhir pasirnya ini adalah pasir andalan kita di sini. Di antara itu, ini yang paling Iya, diandalkan ya Pak ya? betul. Gini wajibnya ada. Mengapa? Karena dengan internal sistem juga kita bisa pakai media ini, kan. Yang eksternal juga kita bisa pakai media ini. Karena ini juga mampu mengatur suhu kelembapannya. Nah, gitu. Iya. Pak. Nah ini Pak, gemerciknya ini seperti suasana di desa ya Pak ya? Betul, betul Pak. Memang air ini adalah bagian dari menenangkan jiwa kita Pak sebagai petani. Gimana Pak? Nah ini untuk kebutuhan energinya sendiri boros nggak Pak ya? Oh, tidak boros sama sekali. Jadi energi listrik yang kita butuhkan dalam sistem atau unit ini Pak ya, itu sangat kecil. Kira-kira cuma 30 watt. 30 watt. Sama seperti lampu. Sama seperti lampu, ya kan? Nah, mesinnya yang kecil, ya mesin akuarium itu. Nah, ya kan? Jadi yang kita butuhkan adalah kalau besar kecilnya itu sesuai dengan ketinggian. Berapa kemampuan mesin tadi untuk Mengangkat air dari kolam ke atas, kan gitu. Jadi kalau Bapak menanyakan berapa Pak biayanya kan gitu kan? Nah, kalau biaya itu sudah sempat kami hitung tahun 2010 itu ya, kalau nggak naik kenaikan listrik ya waktu itu. Nah, itu kira-kira satu bulan itu Rp7.000. Satu bulan Rp7.000. Iya, tambahan di rumah kita setelah ada satu unit itu ada naik cuma Rp7.000. Nah, jadi 30 watt tadi itu ternyata dengan menyala pagi dinyalakan, sore dimatikan, ya kan? Nah, itu kira-kira tambahnya selama satu bulan itu Rp7.000. Cukup menguntungkan ya Pak ya? Iya, artinya cukup ringan kan sebenarnya. Karena apa? Mungkin listrik di tempat kita masih subsidi kan? Iya. Untungnya masih subsidi. Iya. Ya tentu dengan kami akan menjual kangkung ini kan, bagaimana nanti kalau kita jual satu ikat bisa atau beberapa ikat kan bisa menggantiin biaya listrik tadi. Nah. Gitu. Ini tanaman yang ada di sini berarti kan tanaman organik ya Pak ya? Betul, Ya. betul. Ini untuk pemasarannya seperti apa nih Pak Patulo? Ya, yang pasti Pak, kalau jangan takut soal punya produksi tanaman dan organik ya kan, nggak usah takut. Jadi setelah saya mengedukasi beberapa masyarakat, akhirnya dan dia merasakan sendiri, akhirnya apa? Dia malah berdatangan ke tempat kita. Oh. Malah berdatangan, ya kan? Malah menungguin Pak kapan panennya. Nah, dia tanya, saya bilang wah ini tunggu dulu belum di saatnya panen kan, nah, malah ditungguin sekarang posisinya. Iya, luar biasa ya Pak ya. Ya. Biasanya cara penjualannya seperti apa nih Pak? Ya, ya kita penjualannya langsung saja ya. Penjualan langsung, orang datang kami potong, gini Pak. Ikat-ikat Biasanya gitu kami ya? potong gitu kan. Nah kami potong nanti ini kami ikat, biasanya kami timbang. Kalau dulu masih perkenalan kami ikat saja kami jual. Ya, sekarang udah mulai mengenal kami ikat timbang, kira 4 ton itu kami masih jual 3.000. 4 ton? 4 ton itu 5.000. 4 ton 5.000 ya? Iya. Tentu kalau Kangkung organik loh Pak? Betul, Iya. tentu kalau di supermarket Iya. itu kira-kira satu ikat itu 10.000. Iya makanya. Di sini 4 ton itu kira-kira bandingannya kira-kira 2 ikat kan, nah, masih murah. Selain kangkung yang biasa digemari oleh penduduk sekitar sini apa aja Pak? Pak, kemangi. Kemangi ya. Kemangi, ini boleh dilihat ini kan. Kemangi. Nah ini, jadi ini kemangi cara menanamnya juga sangat mudah ya kan. Media pasir tadi, pasir merah kan kita taruh saja ya kan. Tentu sebelumnya gelasnya sudah terlubangi, baru kita tebar saja. Secara alamiah ya kan. Kena hujan mau kena panas, udah kita ajari bahwa benihnya ini harus bertahan dengan cuaca itu kan. Nah akhirnya udah jadi. Dan kalau panen udah tinggal metik saja kan. Nah tinggal dipetik. Langsung ya. Langsung seperti ini. Kalau orang Sunda langsung dimakan Pak. Iya. Orang Sunda langsung dimakan. Dan ini
menghiasi makanan dan mengiringi kenikmatan ketika kita makan sepiring nasi bersama ikan lele biasanya, Ya, ya. Pak. Artinya Pak Fadlo juga mengajarkan bagaimana cara menanam yang cepat bisa dijual juga ya Pak ya? Iya, Nah, betul. Ini kan tanaman-tanaman yang memang digemari masyarakat dan mudah untuk menjualnya. Nah, gitu. Orang datang kita potong, udah kita hargain kan. Nah, itu. Nanti kalau jumlah yang cukup besar, baru nanti kita bergerak ke pecel-pecel lele kan, bisa gitu. Ya, nah ini juga ada selada juga nih Pak Fadlo ya. Ya, Pak Gatot. Jadi memang selada. tanaman-tanaman yang mudah dijangkau orang masyarakat itu yang harus ditanam di Iya, tanaman perkotaan betul. ya. Karena memang isunya adalah ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Itu dia. Gitu. Nah, berarti kan perlu cepat ya kan Pak? Betul, Fadlo? betul. Untuk memulai dari bibit sampai nanti panen itu berapa lama prosesnya? Pak Fadlo? Tentu berbagai tanaman, jenis tanaman berbeda. Contoh misalnya kangkung, Pak ya. Kangkung itu 3 minggu itu udah bisa dipanen. Itu Dari berarti mulai menanam dari benih, 3 minggu udah bisa dipanen. artinya memang lebih cepat daripada ditanam di darat Konvensional ya? ya, ini jauh lebih cepat ya. Pengamatan kita menanamnya jauh lebih cepat, rasanya juga jauh Lebih lebih enak. enak. Betul Oh, kan. iya. Teksturnya juga jauh lebih empuk atau gurih orang bilang kan. Oh gitu. Nah, jadi di sini ada kelebihannya dari berbagai sisi gitu kan. Terus kayak kemangi kan, kemangi kira-kira umur 1 bulan itu sudah bisa dipanen, Panen, ya kan? ya. Jadi kita menanam tanaman yang memang agak cepat kita panen karena kan kita kebutuhan untuk konsumsi kan. Iya. Termasuk selada ini 1,5 bulan lah sudah bisa dipanen. Nah, Gitu. setelah ditanam itu juga bisa dijadikan bibit-bibit juga ya? Oh iya, Pak? kita sudah mencoba dari mulai cabai, ya kan, cabai yang sudah tua kita coba kita pilih, ya kan, yang bagus, baru kita semai, ya kan, nah, baru kita nanti artinya apa? Dari buahnya tadi itu kita bisa untuk bergenerasi berikutnya, ya kan, regenerasi kan. Nah, kita bisa benihkan ulang, termasuk kemangi, termasuk kangkung, termasuk bayam. Termasuk ikannya juga gimana Pak? Nah, ikannya juga Iya. seperti yang tadi saya singgung pertama kali kan. Jadi ikan nanti ini kalau sudah kita besarkan misalnya, sudah ada hasilnya, kita baru nyiapin indukannya, baru bisa kita telurkan lagi, ya kan. Nah, ikan sendiri juga macam-macam Pak ukuran. Kalau ikan lele itu 2 bulan sampai 2,5 bulan udah bisa panen. Untuk dikonsumsi ke pasar kan, ukuran pasar gitu. Nah, kalau patin itu kira-kira 4 bulan sampai 6 bulan lah udah bisa dipanen. Kalau gurame tentu agak lama ya, kira-kira 8 bulan sudah bisa dikonsumsi lah. Nah, gitu. Jadi teknologi seperti ini diterapkan sepenuhnya di komunitas dulu ya Pak ya? Betul, Ya. Pak, betul. Apa Pak komunitasnya Pak? Ya, tentu Pak Gatot nanti akan tahu bahwa kita punya gerakan juga di komunitas namanya KPK, Pak. KPK. Tentu, Ada hubungannya apa dengan tanaman Pak? ya, ini hanya singkatan saja Pak. Oh, Gatot, iya, ya. iya. KPK itu adalah Komunitas Petani Kota. Oh gitu ya. Tentu kita punya cara pandang apa sih di belakang KPK itu adalah sesungguhnya adalah kita mencoba untuk menghimpun orang-orang yang dahulunya adalah orang di desa sampai ke kota kan, yang awalnya dulu punya tradisi menanam. Nah, kita coba bangkitkan kembali, kita rajut gitu kan, kita gandeng, ini ada sistem yang terbaru ya kan, baru kita ajak untuk mencintai menanam kembali kan. Nah, tentu dengan adanya KPK ini, tentu hadirnya KPK Komunitas Petani Kota tentu tidak meniadakan petani yang di desa. Berharap suatu saat nanti adalah petani kota menjadi dutanya petani di desa. Kan? Kita akan menjadi keterhubungan antara desa dengan kota. Jadi saling sinergis gitu kan. Suatu saat nanti kalau di kota, kalau sayurannya sudah mulai banyak di perkotaan, insya Allah di desa nggak usah nanam sayur lagi untuk dikirim ke kota. Iya. Kan gitu kan? Benar. Nah, jadi tugasnya petani di desa nanti suatu saat adalah menanam yang memang punya nilai yang cukup Lebih tinggi lagi ya? betul, gitu. Gitu Pak harapannya komunitas Iya. kita. Ya pemirsa, sekian dulu kisi-kisi kali ini. Semoga liputan tadi menjadi salah satu usaha pilihan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Fadlo. Terima kasih Pak Yuk. Gatot.